Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya sehat, baik yang di rumah maupun yang di pondok. Dan juga mudah-mudahan ayah dan ibu kalian juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Anak-anak, selamat ya. Kalian sekarang sudah menjadi anggota keluarga MTSN 1 Jember. Dan tentunya sebagai anggota baru, kalian harus mengenal MTSN 1 Jember. Pertama, Bu Guru ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Siti Alfiah. Saya di sini bertugas menjadi Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum. Di sini, Bu Alfiah ingin menjelaskan tentang kurikulum MTSN 1 Jember tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak, MTSN 1 Jember mempunyai visi inovatif, cerdas, mandiri, dan islami. Kami bercita-cita mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang inovatif, cerdas, mandiri, dan islami. Anak-anak, Bu Guru ingin memperkenalkan tentang struktur kurikulum di MTSN 1 Jember. Di sini ada 16 mata pelajaran yang akan kalian peroleh ketika kalian belajar di MTSN 1 Jember. Ada mata pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, Bahasa Arab. Ini adalah mata pelajaran agama yang ada di madrasah. Bila kalian dari MI tentu sudah pernah mendapatkan materi pelajaran ini. Tapi bagi kalian yang dari SD belum pernah mendapatkan mata pelajaran ini. Tapi jangan khawatir, ketika di MTS 1 kalian akan tetap bisa belajar asalkan ada kesungguhan dari anak-anak untuk mempelajarinya. Kemudian selain mapel agama, ada mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJOK, Informatika, Muatan Lokal, dan BK. Anak-anak di sini ada alokasi waktu per pekan, artinya dalam 1 minggu itu akan mendapatkan mata pelajaran sejumlah jam yang ada di tabel ini. Anak-anak, untuk mata pelajaran Seni Budaya, ini 1 jam pelajaran digunakan untuk mempelajari kompetensi dasar yang ada di mata pelajaran Seni Budaya. Yang 2 jam pelajaran dipakai untuk literasi, karena sekarang ini pembelajaran lebih ditekankan pada penguasaan literasi. Kemudian anak-anak ada muatan lokal. Di sini muatan lokal 2 jam pelajaran terdiri dari muatan lokal bahasa Jawa dan pembiasaan agama. Jumlah total mata pelajaran yang akan kalian terima di MTSN 1 Jember adalah 48 jam pelajaran. Anak-anak, saat ini kita masih belum diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, dikarenakan kondisi pandemi tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Maka dalam pelaksanaan pembelajaran darurat ini, di MTSN 1 Jember akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, ini foto-foto kegiatan kakak kelas kalian ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah. Kemudian Bapak Ibu Guru melaksanakan pembelajaran di madrasah. Nah, anak-anak di sini untuk pembelajaran jarak jauh, kalian belajar di rumah kalian masing-masing atau juga di pondok apabila kalian tinggal di pondok. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran daring ini menggunakan media HP atau laptop. Kegiatan pembelajaran daring dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali bila ada libur nasional. Kemudian pelaksanaannya yaitu pada pukul 7 pagi hari sampai pukul 7 malam. Kenapa disetting selama ini? Supaya anak-anak yang masih belum memiliki HP sendiri dan masih meminjam HP orang tua bisa menggunakan HP orang tua untuk mempelajari mata pelajaran pada hari itu di jam setelah orang tua kalian pulang bekerja. Kemudian anak-anak pada pelaksanaan pembelajaran daring, anak-anak harus mandiri dan disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
Jangan sampai kalian tidak mengikuti sesuai jadwal yang diberikan oleh madrasah. Karena kalian sekarang sudah kelas 7, berbeda dengan ketika di SD, yang mana anak-anak selalu didampingi oleh orang tua. Kalau misalkan tidak ada orang tua, tidak mau belajar. Nah, sekarang di kelas 7, kalian harus lebih mandiri dan harus lebih disiplin. Kemudian anak-anak apabila ada keluhan, ada kendala, silakan kalian menyampaikan kepada wali kelas atau guru mata pelajaran. Anak-anak, apabila nanti kondisi sudah memungkinkan untuk dilaksanakan tatap muka dan sudah ada izin dari pemerintah tentang pelaksanaan tatap muka, maka kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Di sini tidak semua siswa yang bisa hadir ke madrasah, tapi hanya sebagian siswa yang belajar di madrasah dan sebagian yang lain belajarnya di rumah. Dan ini akan kami jadwalkan secara periodik, anak-anak akan hadir ke madrasah. Jadi setiap siswa punya kesempatan yang sama untuk hadir ke madrasah, belajar tatap muka di madrasah. Kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini dilaksanakan di dalam ruang kelas bersama Bapak Ibu guru. Dan pelaksanaannya sama seperti daring, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 10. Dan ketika anak-anak hadir ke madrasah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, maka harus memenuhi protokol kesehatan. Harus dicek dulu suhunya. Kalau misalkan lebih dari 37,5, berarti harus pulang, tidak usah mengikuti pembelajaran di madrasah. Kemudian harus cuci tangan dengan sabun, dan ini sudah tersedia di madrasah. Kemudian juga jangan lupa selalu memakai masker ketika di dalam kelas ataupun di luar kelas. Dan juga anak-anak harus menjaga jarak antar teman, juga menjaga jarak dengan guru. Anak-anak, kalau misalkan ada kendala dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, silakan kalian berkonsultasi pada Bapak Ibu wali kelas atau guru mata pelajaran. Anak-anak ketika belajar di MTSN 1 Jember itu ada kriteria ketuntasan minimal, yaitu nilai yang paling rendah yang harus dicapai oleh anak-anak untuk dinyatakan tuntas belajar atau telah mencapai kompetensi dasar. KKM untuk setiap mata pelajaran adalah 75. Nah, kalau kita berikan kategori atau predikat, maka diperoleh tabel seperti ini anak-anak. Jadi kalau nilainya kurang dari 75, kategorinya adalah D, predikatnya kurang. Kemudian nilai 75 sampai 83, kategorinya adalah C, predikatnya cukup. Nilai 84 sampai 92, kategorinya B, predikatnya baik. Sedangkan nilai 93 sampai 100, kategorinya adalah A, predikatnya sangat baik. Nah, anak-anak yang mendapat nilai D atau kurang itu harus mengikuti remedi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Anak-anak, ada berbagai macam penilaian yang dilaksanakan di MTSN 1 Jember, yaitu penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap spiritual meliputi taat beribadah, bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, toleransi dalam beribadah. Kemudian untuk penilaian sikap sosial meliputi sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Untuk penilaian pengetahuan meliputi penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Untuk melaksanakan penilaian pengetahuan, ini dilaksanakan melalui tes tulis, tes berbasis komputer, tes lisan, ataupun penugasan. Harapan Bu Guru, anak-anak selalu mengikuti penilaian sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian anak-anak untuk penilaian keterampilan, ini ada berbagai macam, yaitu unjuk kerja atau praktek, proyek, produk, dan portofolio. Berikutnya anak-anak tentang media dan sumber belajar. Ada beberapa yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu
PPT, video pembelajaran, tayangan televisi, channel YouTube, buku elektronik, buku teks pelajaran dan lembar kerja, serta lingkungan. Berikutnya tentang pengelolaan kelas virtual. Ada 2 yang kita gunakan, yaitu menggunakan aplikasi WhatsApp. Anak-anak semuanya sudah tergabung di dalam grup kelas, yaitu grup WA kelas. Dan di situ ada wali kelas kalian. Kemudian yang kedua, menggunakan aplikasi e-learning MTSN 1 Jember. Nah, seperti ini tampilannya untuk e-learning MTSN 1 Jember. Setiap kalian akan memperoleh username dan password yang berbeda-beda untuk setiap siswa. Nah, username dan password ini harus kalian simpan. Tidak usah diberitakan pada orang lain agar tidak disalahgunakan akun e-learning kalian. Nah, anak-anak di MTSN 1 Jember ini ada kelas bina prestasi. Kelas bina prestasi ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan pembinaan, dan yang kedua yaitu kegiatan outing classroom day, pembelajaran di luar kelas. Ini kita laksanakan ketika sebelum masa pandemi. Dan mudah-mudahan anak-anak pandemi segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan secara normal lagi. Anak-anak kelas bina prestasi ini bertujuan untuk memfasilitasi siswa MTS 1 untuk mengembangkan prestasi akademik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang kedua yaitu mempersiapkan siswa MTS 1 dalam menjuarai kompetisi sains madrasah dan kompetisi-kompetisi lainnya. Siswa kelas bina prestasi untuk kelas 7 yaitu semua siswa kelas 7A, 7B, dan 7C. Di dalam kelas bina prestasi terdapat beberapa bidang pembinaan, yaitu pembinaan di bidang bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, IPA, IPS, dan PAI. Waktu pembinaan selama pembelajaran darurat akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis pukul 10 sampai pukul 11. Anak-anak di MTSN 1 Jember untuk tahun pelajaran 2021-2022 akan ada program Ma'had MTSN 1 Jember. Ma'had ini bertujuan untuk memfasilitasi siswa MTSN 1 Jember untuk memperdalam ilmu agama dan berbudi pekerti luhur. Muatan kurikulum dalam kegiatan Ma'had MTSN 1 Jember yaitu 1. Muatan kurikulum Aqidah Akhlak meliputi Kitab Al-Aqidah Al-Awam dan Kitab Taisir Al-Akhlak. Muatan kurikulum Al-Quran meliputi Al-Quran, buku ajar membaca Al-Quran, buku ajar menulis Arab dan Pego, dan kitab tajwid. Muatan kurikulum bahasa Arab meliputi kitab Al-Amsilah Al-Tasrifiyah, kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kemudian untuk muatan kurikulum fikih yaitu kitab Safinah Al-Najah. Muatan kurikulum hadis yaitu Al-Arbaun Al-Nawawiyah. Demikian anak-anak untuk kurikulum MTSN 1 Jember. Mudah-mudahan kalian tetap semangat melaksanakan pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah dan memperoleh ilmu yang barokah belajar di MTSN 1 Jember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.